Halo teman-teman, nama aku Fendi. Dan nama aku Zulfan. Jadi begini teman-teman, di konten yang sebelumnya kami dapat banyak pertanyaan. Salah satu di antaranya adalah apa Zul? Jadi ada yang nanya nih, apa sih kekurangan dan kelebihan tinggal di Jepang? Nah, berdasarkan pengalaman kami selama tinggal di sini, kami mau sharing nih. Buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Untuk poinnya pertama, apa Zulfan? Jauh dari fasilitas umum. Ya, betul sekali. Kita di sini jauh dari fasilitas umum, terutama kombini, Ya. rumah sakit, Hmm, ATM juga jauh, ya. sama apa Salah balai desa, satunya itu Balai Desa, Siakuso. Siakuso ya. Ya. Kalau misalkan di sini sebutnya Siakuso. Balai Desa itu misalkan kita mau ngurus berkas-berkas tentang di perusahaan gitu, tentang Kenegaraan Ya. yang hubungannya sama negara gitu. hubungan sama identitas pribadi lah gitu. Yap. Itu kan penting banget nih kalau misalkan kalian di Jepang. Nah, kalau misalkan kita ngurus-ngurus itu ya harus butuh effort buat ke sana ya. Soalnya jauh banget. Kita dari rumah ke Siakuso itu butuh waktu kurang lebih 60 menit pakai 60 sepeda menit. ya. Iya, naik sepeda. Kalau ke kombini sama ke tempat belanja kurang lebih 40 menit kayaknya ada 40 ya. menit, setengah jam lah kurang lebih lah. Gitu. Pasti setengah jam ya. Iya. Karena kalau berangkatnya mah enak, kita turun. Iya. Karena agak di pegunungan. Gunungan. Cuma kalau pulangnya mah iya. Pulangnya belum lagi kita misalkan Bawa bawa belanjaan itu kan naik. Belum naik. kalau berat. ketemu beruang, Bang. Iya. Beruang. Iya itu. Iya. Itu juga ancaman bagi Ancaman kami. kita itu. Untuk poin yang kedua, apa Zulman? Untuk poin yang kedua nih, itu jauh dari tempat hiburan. Nah, Yap. contohnya itu kalau misalkan kita mau nongki-nongki, nongkrong-nongkrong gitu ke kafe, ke restoran gitu, atau tempat-tempat ya buat healing-healing lah, itu kita jauh gitu. Malah nggak ada, minim ya di sini mah. Minim, ya. Sedikit, ada pun dikit. Orangnya dikit, tempatnya kecil. Ya sedikit, soalnya ya mungkin untuk tempat-tempat seperti itu kurang diminati gitu untuk warga sini ya. Di sini kan nggak ada budaya nongkrong, Bang. Nah, itu dia. Nggak kayak di Indo yang belinya cuma minum, nongkrongnya berjam-jam. Nah, nggak itu. gitu. Kayak misalkan di tempat samping jalan gitu. Ini sini nggak ada yang bro. namanya Starling tuh nggak ada itu. Jadi ya Starling apaan? Starbucks keliling. Starbucks keliling. Oh, Iya. Tahu ya. oh iya baru tahu anjir. Oh iya. Nggak Iya. ada. Starbucks aja nggak ada ya? Starbucks nggak ada. Nggak ada. Itu jauh itu di kota lah. Di kota. Butuh waktu 3 jam dari sini. Untuk poin yang selanjutnya apa, Sulvan, yang ketiga? Transportasi terbatas. Yap, betul sekali. Kita di sini cuma ada jadwal kereta 5 kali sehari ya? Iya, sangat minim sekali. Kurang lebih 5 kali. Kurang lebih. Iya. Dan itu juga antar jadwal kereta yang satu jam dengan yang segini, dua. terus ke jam selanjutnya tuh panjang banget gitu. Kalau di kota mah setiap menit ada pasti. Cuma kalau di sini siapa sih yang mau naik itu kan ya? Semua orang punya mobil. Misal kalau kita belanja jadwal kereta selisihnya 2 jam antara kereta 1 dan 2. Kalau kita berangkat nih belanjanya 30 menit, nunggu keretanya bisa sampai sejam ya. Nah iya. Terus kalau misalkan kita misalkan kita mau belanja nih, tapi pas mau pulang kerja. Nah, pulang kerja misalkan kita lembur. Pulang jam 6 lah. Sementara kereta tuh jam 6.20 sekian. Nah, kita harus mau gak mau itu harus ngejar waktu, dan sekalinya kita telat itu nunggu waktunya lama gitu kan. Itu pun kalau kekejar ya waktunya. Iya, betul. Biasanya sih kami di sini seminggu sekali belanja karena nggak ada waktu ya. Kalaupun ada juga kita kerja kan capek ya. Capek terus. Kalau kejar-kejaran sama waktu kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, secara betul. fisik kita udah capek. Mau nyantai gitu. Tapi ya mau gak mau kita harus ngikutin jadwal kereta. Itu. Nah, untuk kekurangannya selanjutnya apa, Zulfan? Itu penggunaan bahasa daerah. Yap, betul sekali. Kita tinggal di Tohoku yang terkenal dengan aksen Tohoku-ben. Ya, namanya. Aksen yang pokoknya beda aja dari yang di buku gitu. Iya, betul. Beda banget. Jadi kalau pemula pasti kebingungan di sini karena hampir sangat sulit dimengerti ya bagi pemula. Iya, betul. Apalagi kan kita bahasa kita yang masih minim gitu. Iya. Wawasan
bahasa Jepang yang kita minim itu ditambah. Setahu saya kan kalau bahasa Tohoku karena tempatnya terkenal dingin, bahasanya jadi diperpendek gitu. Ya, bahasa Beda banget sama yang di gitu. buku. Itu menjadi kesulitan tersendiri sih bagi kayaknya semua orang deh. Ya, soalnya orang. Kan hampir 100% kenalan kita kan itu orang tua ya. Iya betul. Di desa cuma ada orang tua. Kalau di desa ya nyata orang teman-teman. Tua dan jarang anak muda di sini. Ya sudah Iya, karena orang tua pasti kan ngomongnya juga punya ciri khas sendiri, sulit didengar gitu loh. Ya. Jangankan yang tua teman-teman, yang masih muda, yang suaranya jelas, keras saja belum tentu kita ngerti, apalagi ini orang tua. Iya, soalnya yang pelan gitu kan. Pelan, ditanya apa jawabnya apa gitu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, kekurangan yang terakhir dan yang paling berbahaya nih teman-teman. Apa Zulfan? Ketemu hewan liar. Nah, itu dia. Nggak harus ketemu sih. Ancaman hewan liar gitu. Hewan liar. Ya. Seperti kuma. Apa namanya? Itu beruang. Beruang di sini nyata ya teman-teman, walaupun kita belum pernah ngelihat, tapi dari pengalaman warga sekitar sudah banyak yang laporannya. Iya, banyak ada korban yang sampai meninggal mati dunia ya. gitu. Bahkan ibu dari manajer tempat kami bekerja juga kena korban dari kuma dari itu. Serangan beruang itu. Iya. Makanya sini tuh karena mungkin di daerah bukit, daerah pegunungan ya, jadi wajar normal banyak beruang yang berkeliaran gitu. Bahkan di sini sering ada sosialisasi tentang pencegahan pertemuan dengan ini ya, beruang ya. Jadi antisipasi kalau misalkan kita tiba-tiba suatu saat nih amit-amit ketemu beruang di tengah jalan, kita tahu harus apa nih. Nah, itu untuk kekurangannya teman-teman. Selain kekurangan juga pasti ada kelebihannya nih. Nah iya. Misalnya apa, Sulwan? Misalnya nih biaya hidup murah gitu. Contohnya itu buat makan. Normalnya mungkin kalau di sini ya itu sekitar 7.000 atau 700.000 buat makan itu 700.000 ya. 7.000 yen. 7.000 yen gitu. Itu untuk per minggu ya teman-teman. Dan itu nggak mewah-mewah amat, bisa mungkin daging sama sayur, buah, mungkin buah itu paling mahal ya malah. Cemilan gitu. Cemilan kecil dan ya sederhana lah istilahnya. Kalau dibandingkan di kota itu mungkin 700.000 kita gak dapat apa-apa ya kalau 700.000 ya, di kota. Kalau di kota sepengalamanku tinggal di Kyoto kemarin sih ya 1 juta mah. 1 juta lebih minimal ya, minimal 1 juta lah. Ichimanggurai. Untuk biaya listrik, air, gas dan sebagainya itu kurang lebih berapa? 45 ribuan itu sekitar. Dan itu sebelum dipecah buat ke teman-teman yang lain yang tinggal serumah juga ya. Kalau dipecah lagi berapa? Untuk satu orangnya itu bisa ya kurang lebih 1 jutaan lah, 1.1500 lah. Ya kurang lebih segitulah ya. Ya. Itu kalau satu apato banyak orang. Nah kalau di kota kan bisa lebih banyak tuh. Biasanya sih satu apato, satu kamar, 1 orang sepengalaman saya, dan itu pasti lebih mahal. Iya. Nah itu untuk biaya hidup ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah apa sih? Budaya yang kental. Budaya kentalnya di sini kalau dibandingkan dengan di kota, kita bisa ngerasain banyak budaya Jepang ya. Budaya-budaya yang kental sekali. Lokal sini gitu. Kita bisa ikut matsuri. Matsuri itu kayak perayaan-perayaan tradisional di sini. Kita festival gitu bisa ikut serta gitu. Kita diajak sebenarnya, bukan mengajukan diri, diajak. Diajak malah kita. Orang sini tuh ramah-ramah, orang desa pasti ramah lah, pasti 100%. Sering diajak matsuri, diajak maraton. Ya, terlibat langsung lah dalam acara gitu. Iya. Orang lokal itu sering ngajakin kita buat partisipasi dengan acara mereka ya. Iya gitu, kita nggak misalkan mentang-mentang kita orang asing nih, kita dikucilkin nggak ada rasisme di sini. Rasisme atau nggak ada yang namanya pengecualian gitu. Ini acara khusus orang lokal nggak. Kita sebagai orang asing juga kita diajak juga. Malah kita yang diajak, padahal kita ngeliatin aja enggak. Iya gitu. Disamperin ke rumahnya gitu, diajak, dirangkul baik-baik. Dirangkul, terlibat langsung dalam acara. Selanjutnya apa Zulfan? Selanjutnya itu lingkungan yang asri nih. Betul sekali teman-teman. Contohnya kan di pedesaan kita
Ya Banyak pohon. seperti banyak pohon, terus ada Sawah. sungai-sungai yang jernih gitu, udara yang bersih, Iya. jauh dari Polusi apa, malah nggak ada kayaknya polusi ya. mungkin nggak ada sama sekali ya. Bukannya nggak ada sama sekali, jarang Nggak ada. Kayaknya jarang- nggak jarang ada kita ya. ketemuin ya Jarang polusi ya. banget ya. Makanya muka-muka kita yang ganteng ini ya salah satunya Bukan kita, kamu anjir. Mukaku kayak bulan kita. begini dibilang Kita- bilang ganteng anjir. kita ini ya salah satunya gak ada polusi, jadi muka kita bersih gitu, jauh dari Ya begitulah. breakout atau apa gitu kan. Nah, jadi itu ya teman-teman kekurangan dan kelebihan tinggal di pedesaan Jepang nih. Betul. Itu berdasarkan pengalaman kami selama di sini. Jadi kalau di desa lain nggak begitu ya itu beda pengalaman. Ya, ini berdasarkan pengalaman kita yang lumayan lama lah sudah di Jepang, ya 2 tahunan gitu. Ya, semoga dengan dibuatnya video ini bisa bikin menjadi referensi Iya, buat referensi. teman-teman yang mau berkarir di Jepang. Ya, opsi. Kadang kan bisa milih di desa atau di Jepang gitu. Untuk konten kali ini cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau bertanya apapun tentang Jepang, Ya, seputar apapun itu. iya betul sekali. Bisa komen atau DM IG kami mungkin ya. Ya, DM gitu. Ntar nanti kita Linknya ada akan- di deskripsi. Ya. Sekian dari kami. Bye-bye. Wow.